Yo, halo. Kali ini ada handphone langka yang saya cari-cari dan saya tunggu-tunggu. Akhirnya ada yang jual juga nih. Ya, jadi ini adalah Palm Pre, sebuah smartphone dari Palm yang dilanjut dari PDA-nya, tapi lebih modern dan menggunakan OS baru yang dikembangkan sendiri sekitar 16 tahun lalu. Di handphone ini tuh ada beberapa teknologi atau fitur keren yang udah duluan ada sebelum populer di handphone-handphone zaman sekarang. Jadi inovatif banget lah ini. By the way, kalau lihat dari boxnya ini, saya dapat yang versi plusnya dari operator Verizon, berarti unit luar negeri nih. Entah gimana ya bisa hanyut ke sini. Terus kalau lihat boxnya ini unik ya bentuknya, kenapa yang ini dimiringin sih, nggak ngotak aja gitu? Tapi ya udahlah, mungkin nanti bakal ada keunikan lain dari handphone ini. Jadi biar nggak penasarin, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama apaan nih? Oh, pembatas doang kali ya. Inspired by and designed in California. Widih, boleh-boleh nih. Terus ada unit handphonenya. Dia pakai plastik keras gitu ya. Ditaruh dulu. Apaan lagi nih? Oren-oren kayak gini. Oh, mungkin ini emang sengaja buat pembatas atau sekat antar isinya gitu kali ya. Terus ada baterainya yang kayak gini nih. Ada tulisan BP1 dan kapasitasnya 1150 mAh. Konektornya ada di samping sini ya. Wah, yakin susah sih cari baterainya. Modelnya nggak biasa. Dan udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma ini aja isi box dari Palm Pre Plus yang saya beli. Oke, lanjut. Cek unitnya. Kayak megang apaan ya? Ini handphone dimensinya kecil, tebel, bentuknya membulat mirip-mirip sabun batangan gitu. Apaan nih? Ya, jadi handphone ini saya beli lewat toko Pak Edi dengan kondisi bekas di harga 200 ribuan dengan kelengkapan kayak tadi dan kondisi bodinya yang belakang ini banyak bintik-bintik, jamuran gitu kali ya. Mungkin karena udah lama atau gimana. Di bagian depannya ini ada layar 3,1 inch, di atasnya ada earpiece dan di bawah layar ini ada daerah kosong yang cukup lebar ya. Di sini ada mikrofon dan semacam lampu indikator juga. Kalau di bagian sisi kanannya ini ada penutup yang kalau dibuka ada lubang micro USB. Di sisi bawah ada tombol buat buka back cover, di sisi kiri ada tombol pengatur volume, di sisi atas ini ada lubang jack audio, switch buat silent, dan ada tombol power yang ada di ujung lengkungan gini posisinya. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera 3,2 megapiksel, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Palm. Ini back covernya kalau dilihat lama-lama bikin merinding ya. Nah, dengan bentuk kecil dan tebel kayak gini, ternyata masih ada yang disembunyiin, yaitu kita masih bisa slide ke atas layarnya. Baru deh muncul keypad QWERTY kayak gini. Jadi inget BlackBerry kalau kayak gini. Tapi uniknya, posisi slide-nya itu agak melengkung, karena memang handphone itu ngebulet, dan tetap kerasa enak pas dipegang dalam kondisi kebuka kayak gini. Oh iya, back covernya ini masih bisa dibuka, dan penampakan dalamnya itu kayak gini. Wih, rame ya. Ada kuning-kuning, macam jalur konektornya gitu, dan ada panduan singkat cara pasang baterainya. Terus ada keterangan model P101EWW. Terus ada serial number dan MIID. Wah, ini berarti CDMA ya jaringannya. Nggak ada slot SIM-nya juga nih. Kayaknya diinjek gitu kali ya sistem nomornya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, muncul logo baterai habis nih kayaknya. Tuh kan, minta dicas nih. Ya udah, dicas dulu deh. Ini masuk nggak ya? Coba ditungguin. Yes, nyala. Jadi inilah. Aduh, kok nggak bisa ya? Saya coba sentuh-sentuh nggak ngerespon gitu. Apa karena baterainya habis banget ya? Ya udah deh, dicas dulu biar penuh. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi inilah tampilan awal dari Palm Pre Plus. Dilihat dari device infonya, handphone ini menggunakan sistem operasi yang bernama WebOS dengan versi 1.4.5.1. Untuk memori internalnya 16 GB dan sisanya 15,4 GB.
Kalau untuk operatornya, Verizon, udah ada nomornya juga nih. Kayaknya ini udah sistem inject gitu, modelan BlackBerry CDMA, atau sekarang macam eSIM. Tapi kalau lihat dari nama bawaannya, ini ada keterangan demo Flexi 68. Apakah bekas handphone demo ya? Untuk sistemnya ini menurut saya masih kerasa simple, smooth, inovatif, dan unik juga. Di sini dia punya semacam launcher yang ada bagian home screen dan app drawernya. Terus ada status bar yang isinya sebelah kiri untuk menu dari tampilan yang aktif. Terus di tengah ini ada jam, sebelah kanannya ada icon sinyal dan baterai yang kalau dipencet muncul semacam action center buat hidupin Bluetooth, Wi-Fi, AirPlane, dan sebagainya. Kalau yang icon di bawah ini disebutnya Quick Launch Panel. Dan uniknya, untuk notifikasi itu munculnya dari bawah sini. Pas muncul bagian tengahnya ini kayak ikut ke atas atau ngecilin gitu loh tampilannya. Saya ngerasa tampilan sistemnya ini memang lebih modern gitu sih dibanding OS lain pada zamannya. Apalagi fitur gesturnya nih. Jadi ternyata bukan iOS, apalagi Android, bukan juga BB10OS atau Migo yang pertama pakai gesture dalam navigasi sistemnya. Tapi WebOS ini yang pertama nerapin gesture itu. Jadi memang di bawah layar dari handphone ini nggak ada tombol sama sekali. Adanya bagian yang cukup lebar dan juga ada lampu indikator. Nah, bagian ini disebut gesture area, di mana kita bisa swipe pakai jari buat navigasi sistemnya. Contohnya dari kanan ke kiri buat kembali, terus dari tepi bawah layar ditahan ke agak atas, nanti bakal muncul pilihan beberapa aplikasi gitu. Terus kalau dari tepi bawah layar ke atas tanpa ditahan, itu bakalan ke home. Tapi kalau ada beberapa aplikasi yang lagi berjalan, nanti bakal muncul daftar aplikasinya, semacam card UI atau card view, tampilan multitaskingnya. Ini untuk sistem multitaskingnya mirip-mirip kayak handphone zaman sekarang kan. Tapi kalau saya ingetnya ini tuh ke BlackBerry Playbook atau BB10OS yang nerapin konsep tampilan kayak gini. Terus handphone ini juga udah punya teknologi semacam wireless charging. Jadi ngecasnya tanpa colok kabel ke handphonenya lagi. Tinggal tempelin atau taruh aja gitu buat ngecasnya. Pakai aksesoris terpisahnya ya, bernama Touchstone. Terus sudut layar yang rounded kayak gini juga salah satu inovasi kan yang diikutin sampai sekarang. By the way, di unit saya ini, bagian layarnya ada semacam bercak gitu. Baru kelihatan nih kalau di tampilan putih kayak gini. Tapi sebenarnya ini nggak begitu masalah sih. Malah yang paling fatal itu touchscreen-nya yang ternyata beneran bermasalah dari awal tadi. Jadi nggak bisa disentuh dengan normal, bahkan nggak bisa sama sekali. Kadang yang bisa itu cuma 25% dari bagian kanan layar ini, sama yang pojok kiri atas paling. Apa fleksibelnya kali ya yang bermasalah? Apalagi di perangkat yang ada slide-nya kayak gini, biasanya udah jadi penyakit langganan. Saya udah coba kenceng-kencengin, pijit-pijit, disetrum-setrum, digesek-gesek, juga biar ada listriknya gitu. Itu semua nggak ada ngaruhnya sih. Mungkin emang touchscreen-nya yang udah rusak harus diganti. Sedangkan handphonenya aja langka, apalagi spare part-nya. Kalau yang lainnya sih untuk unit saya ini kayaknya aman. Misalnya tombol-tombol ini saya coba masih berfungsi. Suara masih ada keluar. Kamera juga masih bisa dibuka normal. Dan untuk hasilnya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Palm Pre versi Plus. Menurut kalian gimana untuk hasil perekaman videonya? Palm Pre dirilis sekitar tahun 2009 dengan harga sekitar 150 US dollar waktu itu. Dan versi Plusnya ini dirilis sekitar 1 tahun setelahnya dengan peningkatan memori internal, RAM, dan perbaikan beberapa komponennya. Untuk spesifikasinya, Palm Pre Plus ini menggunakan TOMAP 3430, single core 500 MHz, RAM-nya 512 MB, internal 16 GB, GPU PowerVR SGX, layarnya 3,1 inch, jaringannya 3G, baterainya 1150 mAh, dan menggunakan WebOS 1.
WebOS ini berbasis Linux, sedangkan aplikasinya itu berbasis web atau JavaScript. Dan untuk toko aplikasinya juga udah disediakan, namanya App Catalog. Tapi yang pasti, di versi handphone ini aplikasinya udah pada nggak bisa ya kalau yang pakai layanan internet. Pada dasarnya, WebOS ini masih dikembangkan sampai saat ini, tapi udah beda penggunaannya. Jadi awalnya, WebOS ini dikembangkan oleh Palm sebagai penerus Palm OS. Habis itu diakuisisi sama HP, dan sekarang dipegang sama LG. Tapi sama LG, WebOS ini bukan lagi OS untuk perangkat mobile seperti handphone, melainkan dipakai buat smart TV. Berubah-ubahnya kepemilikan OS ini memang karena gagal bersaing ya, jadi mungkin LG nggak mau ambil resiko, tapi tetap pengen pakai sumber daya dari WebOS ini. Oh iya, dari beberapa info yang saya dapat, WebOS ini tergolong cukup fleksibel buat dimodifikasi. Nggak terlalu yang ketat banget buat ngebuka sistem lebih dalamnya. Dan untuk urusan oprek-mengopreknya, di handphone ini ternyata udah ada organisasi yang masih ngejaga kelestarian fosil-fosil bahannya, yaitu website webosarchive.org. Tapi sangat disayangkan, karena masalah touchscreen di unit ini, saya jadi susah banget buat nge-explore sistem atau oprek-opreknya. Padahal kelihatannya seru loh. Hadeh, semoga nanti saya bisa dapat lagi deh unit yang lebih normal. Handphone-handphone yang menggunakan WebOS termasuk Palm Pre ini sebenarnya punya potensi lebih jauh kalau dikembangkan, karena terbukti dari beberapa fitur atau teknologinya diikutin dan bisa tetap kepake sampai sekarang. Cuma sayang aja WebOS buat handphone nggak diterusin ya, padahal sistemnya udah bagus. Tapi menurut saya, dari segi hardware sih yang agak kurang dari handphonenya, terutama dari build quality-nya dan pemakaian komponennya yang bikin masalah-masalah bermunculan. Padahal sekelas Palm udah jadi pemain lama ya di perangkat mobile. Tapi walaupun sekarang udah nggak ada lagi WebOS di handphone, setidaknya fitur-fitur atau teknologi inovatifnya masih bisa kita rasakan. Bahkan lebih optimal, tapi di OS yang lain sih. Oke, jadi itulah handphone langka yang unik, inovatif, dan legend, yaitu Palm Pre versi Plus. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.